Kalau menurut saya tuh nggih, yang harus kita lakukan adalah mulai. Karena tanpa mulai kita nggak pernah merasakan kegagalan. Kita harus mulai dulu, kita harus merasakan kegagalan dulu, syukur langsung berhasil, alhamdulillah. Cuman kegagalan dan halangan itu pasti ada. Cuman di situ kita harus berusaha untuk bangkit dan mencari jalan untuk suksesnya di situ. Jangan takut untuk memulai usaha, karena sebenarnya usaha awal kita usaha itu yang membuat kita berhasil saat ini. Tanpa kita mulai, kita tidak akan pernah tahu kapan kita berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Arif Kusuma pribadi. Saya peternak lele di Kediri, kebetulan berlokasi di Pare, Jalan Gatot Subroto, Desa Pelem. Saya dulu pernah juga ini Mas, belanja bawang merah. Saya tuh pedagang bawang merah dulunya. Pedagang bawang merah, belanja di sekitar sini, saya kirim ke Jakarta waktu itu. Karena mungkin waktunya terlalu banyak di pekerjaan itu, jadi maksudnya saya itu harus berangkat subuh, pulang jam 9 malam itu, dan rutinitas hampir setiap hari. Mungkin saya setelah 2 tahun mungkin jenuh saya di situ. Terus saya nyoba mencari usaha lain, yaitu kayu kelapa. Kayu kelapa itu saya belanja di daerah Riau. Kebetulan di sana mungkin juga jalan 2 tahun, cuman ibu sendirian. Akhirnya saya disuruh pulang untuk nemenin ibu, dan bingung usaha apa lagi yang saya akan jalani waktu itu. Terus setelah itu kebetulan di sini sumber daya yang paling banyak adalah lele, bibit lele terutama. Akhirnya saya terjun di konsumsi lele. Sebenarnya dulu tuh saya usaha tuh melirik lele bukan minat gitu, tapi menurut apa yang saya pelajari di tempat saya kuliah dulu, itu tuh kalau kita melakukan produksi atau sebuah usaha itu paling tidak mendekati sumber daya yang ada. Dan kebetulan di Pare ini adalah pusatnya bibit lele. Akhirnya saya terjun di pembesaran lele. Saya tahun 2016, kolam saya cuma 37 waktu itu. Populasi ikan saya sekarang per bulannya kurang lebih di angka 2 juta bibit. Untuk yang saya kelola mencapai kurang lebih 2 hektar per lokasinya, dan kebetulan ada 2 lokasi saat ini. Untuk panen sekarang alhamdulillah sudah ada 1.370-an kolam. Itu terbagi dari unit 1 dan unit 2. Kebetulan saya baru nambah juga kolam untuk pembibitan, cuman baru jalan sekitar 2 bulan ini. Saya dibantu rekanan saya itu total ada 56 orang. Itu udah di unit 1 dan di unit 2 udah keseluruhan itu. Dan alhamdulillah untuk gaji kita bisa UMR. Saya dulu itu ngikutin gini ngalir sih sebenarnya Mas. Nggak ada planning untuk langsung membesarkan untuk sejumlah sekian jadi saya ngalir. Waktu itu saya nambah kolam ketika memprediksi biasanya pasar lagi butuh ikan di bulan-bulan tertentu. Itu saya biasanya nambah kolam di situ, karena ketika pasar lagi lagi adem-adem aja, kita jualnya agak kesusahan waktu itu. Suplai dan pemasaran alhamdulillah 2 tahun ke belakang ini lancar-lancar saja dan cenderung naik pasarnya. Saya baru wilayah Jawa Timur aja, terutama yang paling besar Surabaya, kedua ada Madiun, ketiga ada Malang, dan paling jauhnya ada sedikit itu di Madura. Kalau menurut saya nomor satunya adalah ketelitian terutama dalam melihat kondisi ikan setiap harinya, kondisi air setiap harinya. Menurut saya itu yang harus diperhatikan utamanya. Pernah dan pasti di setiap bisnis itu pasti ada gejolak, entah itu pasar, entah itu kalau kita ngomong di budidaya itu musim, itu pasti ada masalah seperti itu. Gimana cara mengatasinya waktu itu saya atasi satu persatu. Maksudnya kalau untuk pasar biasanya masalah pembayaran, dan sampai sekarang pun masih ada yang bermasalah, cuman ya ditekunin aja, ditagih pelan-pelan, itu pasti bisa selesai kok sampai akhirnya. Awal membuat terpukul itu pernah. Jadi pertama budidaya ini saya belum punya pasar, jadi waktu itu saya harus kirim sampai Jakarta, dan itu saya kirim sendiri. Waktu itu bawa ikan 2,8 ton
di perjalanan mati 3 kintal. Itu saya kirim ke Jakarta dan ya alhamdulillah dan sampai sana dibayar tunai walaupun mati 3 kintal. Waktu itu harga masih masuk, tapi ya intinya nggak rugi, cuman juga nggak untung waktu itu. Saya mengatasinya itu dari bahasanya telaten itu tadi. Kita harus telaten, kita harus sabar, ikhtiar, komitmen. Kalau saya sih komitmen saya karena udah bikin kolam, nggak mungkin saya tinggal kayak gitu aja. Jadi saya harus temukan di mana setelah kegagalan itu dan mengatasinya. Yang perlu kita perhatikan saat ini adalah musim, itu nomor 1. Karena setiap tahunnya musim di bulan yang sama itu tidak bisa dipastikan. Jadi misalnya tahun lalu bulan Agustus dengan tahun sekarang bulan Agustus itu musimnya tidak sama. Jadi perlakuan ke ikan pun harus mengikuti kebiasaan musim sekarang ini. Jadi harus bisa mengikuti kondisi apa yang kita pelihara. Jadi ketika ikannya minta makan banyak, kita kasih banyak, atau minta puasa, kita puasakan, atau minta debit air lebih tinggi, kita tambah, kayak gitu aja sih. Kurang lebih prospek ke depan, kalau menurut saya dalam kurang lebih 2 tahun ke depan, pasar lele masih sangat terbuka, amat sangat terbuka. Kalau target saya pengen mengembangkan lagi, membuka unit baru lagi di daerah Jawa Tengah, cuman masih belum tahu kapan. Bismillah aja kita target. Kalau target belum ada, cuman cita-cita, insya Allah segera ke sana. Kalau suka dukanya gimana nggih? Dukanya itu ketika kita melihat prediksi musim yang kurang pas, akhirnya pertama kita tebar terus ada kematian massal kayak gitu, itu wah rasanya sakit nggak berdarah itu. Terus sukanya alhamdulillah kalau diberi kelancaran mulai dari awal tebar sampai panen itu udah luar biasa banget rasanya. Kalau menurut saya tuh yang harus kita lakukan adalah mulai, karena tanpa mulai kita nggak pernah merasakan kegagalan. Kita harus mulai dulu, kita harus merasakan kegagalan dulu, syukur langsung berhasil, alhamdulillah. Cuman kegagalan dan halangan itu pasti ada, cuman di situ kita harus berusaha untuk bangkit dan mencari jalan untuk suksesnya di situ. Jangan takut untuk memulai usaha, karena sebenarnya awal kita usaha itu yang membuat kita berhasil saat ini. Tanpa kita mulai, kita tidak akan pernah tahu kapan kita berhasil. Terima kasih untuk kunjungan teman-teman yang dari Jogja. Terima kasih juga untuk tim STP dari Jogja yang sudah main-main ke kolam saya. Saya ucapkan terima kasih sudah bersilaturahim ke sini. Saya harapkan kedepannya bisa bermanfaat untuk semuanya lah.